Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Sedikit ini menyambut Hari Santri ya. Saya perlu sedikit menyampaikan beberapa hal yang penting untuk menyemangati teman-teman terus berkarya, karena ya pesantren kita adalah pesantren kreatif. Kreativitas kita harus bisa dibuktikan ya. Kalau tidak dengan buku sebagaimana dulu yang kami cita-citakan, maka harus dibuktikan dengan produk atau al-intaj yang lainnya. Ulang lagi ya, kalau tidak bisa dibuktikan dengan buku, maka harus bisa dibuktikan dengan yang lainnya ya. Momentum Hari Santri, kita menyemangati diri dan menyambut ya, menyambut hangat dengan apa yang sudah kita produksi, apa yang sudah bisa kita hasilkan. Mungkin yang punya batik nanti di launching, yang punya website di launching, yang punya apalagi ini, yang punya film di launching, yang punya apalagi hal-hal yang punya apa produk-produk makanan apapun ya, nanti di launching ya. Mudah-mudahan tahun ini lebih meriah. Mas Toel sudah menyiapkan produk-produk batik barunya, Mas Viko menyiapkan apa, Mas Viko, puisi terbarunya, Mas Gunawan. Saya juga ada novel sebenarnya yang belum terbit, mengisahkan tentang Candi Borobudur ya, novel pariwisata. Udah lama tapi belum terbit, mungkin juga bisa di launching. Nanti Mas Imam, ini Mas Imam, Mas Imam. Oke, Mas Imam juga sudah menyiapkan naskah, Mas Akib. Mudah-mudahan manfaat semua. Allahumma amin. Tepuk tangan untuk kita bersama. Mungkin saya pernah menyampaikan, tetapi tidak masalah saya sampaikan lagi. Kenapa kami dulu menamakan kreativitas ya, pesantren kreatif ya. Sudah banyak pesantren yang nggak ada kreatifnya ya. Ada pesantren salafiyah, ada pesantren apa muasir ya, modern, ada pesantren kilat, ada apalagi pesantren apa internasional, boarding school dan sebagainya. Kita memang memilih kreativitas ya, memilih pesantren kreatif. Mudah-mudahan kita mendapatkan sabab dari nama itu. Allahumma. Produk yang kita harapkan memang apa, kilmah ya, kata, kalimat, karena memang di dalam banyak buku-buku sufi disebutkan bahwa semesta ini ada bermula dari kalimah. Saya ulang lagi, semesta ini berawal dari kalimah. Dalam bahasa kita firman ya, firman Allah berupa kalimat kun fayakun. Jadi semesta ini ada karena kata. Insya Allah siapapun yang menulis, siapapun yang membuat buku sudah menciptakan semesta kecil. Mudah-mudahan kelak diterima oleh Allah sebagai amal yang baik, amal yang soleh dan amal jariyah. Allahumma. Yang kedua, ada konsep, saya mau sedikit sampaikan, nanti kalau berat ya bisa didiskusikan lebih lanjut. Ada prototip manusia ideal menurut Imam Ghazali di dalam Miskatul Anwar yang disebut sebagai insan al-muta'. Ada prototip manusia ideal yang disebut Ibnu Arabi sebagai insanul kamil dan disyarahi oleh Abdul Karim Al-Jili dalam judulnya Al-Insan Al-Kamil. Sedikit, insan al-muta' dan insan al-kamil punya kemiripan, tetapi secara garis besar sama. Henry Corbin di dalam bukunya Creative Imagination, dia menggambarkan di dalam pengantarnya begini. Nah, yang belum membaca buku, dulu saya taruh di sini Henry Corbin, Creative Ibnu Arabi ya. Di dalam ada karya yang bahasa Inggris saya copy juga, bahasa Indonesia ada terbitan versi Elkis. Begini di dalam gambaran besarnya, ketika kita sama-sama manusia melihat fenomena yang satu, semua sama ya, kita menemukan pemandangan burung terbang di langit
Pernah ya lihat seperti ini ya? Pernah apa belum? Ini bukan ngaji kitab, tapi kita ngaji pakai sedikit rasa dan filsafat. Ya. Kita pernah melihat nggak burung yang terbang di langit? Pernah? Pernah semua ya? Ada yang belum pernah nggak lihat burung terbang di langit? Ada yang belum pernah melihat burung terbang di langit? Pernah semua ya? Kalau belum, besok pagi minta antar Viko melihat burung terbang di langit itu di mana. Ya. Orang ketika melihat burung terbang di langit, ada orang macam-macam cara melihatnya. Dan kebanyakan orang yang melihat burung terbang di langit hanya menggunakan matanya, inderanya. Sedikit yang menggunakan logika, ya, pengetahuan dan knowledge. Ya. Kenapa burung itu bisa mengangkat tubuhnya sampai melayang? Berapa besar tenaga yang dilakukan oleh burung dan berapa berat timbangan yang dibawa oleh sayapnya? Itu sedikit. Lebih sedikit lagi orang yang bisa melihat burung itu dengan rasa, dengan emosi, ya, membayangkan, ya, bagaimana rasanya terbang di angkasa. Kita sebagai manusia belum pernah kita terbang di angkasa, ya. Naik pesawat itu bukan karena sayap kita, tapi kita duduk disayapkan oleh teknologi. Nah, kita pakai emosi, pakai rasa, ya. Lebih sedikit lagi pakai naus. Di dalam Henry Corbin itu pakai jiwa, pakai hati. Nah, orang-orang Eropa, orang-orang Cina, ya, kadang-kadang berhenti dengan 3 tadi, ya, dengan panca indera, dengan logika, dan dengan rasa atau emosi. Ya, belum sampai ke makam naus, ya, qalbun, fuadun, ya, nafsun, belum sampai sini. Ya. Itu sudah bisa menyerap energi alam dan menciptakan berbagai macam teknologi. Ya. Nah, prototip manusia yang ideal, saya tidak pernah menyebutkan manusia sempurna. Karena di dalam konsep kesempurnaan hanya milik Allah. Saya kalau menyebut insan kamil adalah manusia ideal. Harusnya sampai kepada naus. Naus ini adalah jiwa. Jiwa ini adalah jiwa Tuhan, kata Ibnu Arabi. Jadi yang punya jiwa Tuhan. Nah, kalau sudah sampai naus, ya, maka akan lahirlah creative imagination, kreatif imajinasi atau imajinasi kreatif. Nah, seharusnya kita ada di sini, ya. Maka menurut Ibnu Arabi puncak dari spiritual adalah karya, in touch, ya. Jadi puncak dari spiritual adalah karya. Begitu kita mabuk kepada Tuhan, bersolawat kepada Nabi, ya, dengan solawat yang kita bisa melayang-layang, dengan zikir yang kita bisa meninggi sampai ke langit, itu setinggi apapun batas emosi kita belum mencapai ideal sebelum disempurnakan oleh karya. Ini semua hanya menuntun supaya ada kreatif imajinasi, ya. Kita melihat langit dengan panca indera, imajinasi kita dilatih. Untuk apa? Hasilnya adalah karya. Dengan apa? Kreativitas. Hati kita merasakan seperti burung, kita dilatih. Sensitivitas kita, logika kita juga dilatih. Mungkin bisa menjadi visualisasi film dan sebagainya. Tetapi puncaknya adalah hasil dari sebuah kreativitas. Jadi setelah naus, ya, itu adalah karya. Semua ini membimbing kita supaya kreatif. Jadi orang yang berkarya adalah orang yang sudah mencapai puncak dari spiritual menurut Ibnu Arabi. Ya, syukur-syukur karya yang bermanfaat. Allahumma. Ini jika menggunakan naus. Tetapi jika bukan menggunakan naus sampai emosi dan logika, maka belum sampai puncak. Maka menurut Ibnu Arabi, setiap sufi, setiap salik, ya,
menuju Tuhan dengan menggunakan cinta, pasti lahirlah kreatif imajinasi. Ya, kita kalau cinta apapun melahirkan imajinasi, imajinasi melahirkan kreativitas. Candi Borobudur dibangun dari imajinasi, cinta, lahirlah Borobudur. Taj Mahal, Kastil Hamro, ya, yang disebut oleh itu karya-karya maha, ya, karya-karya yang maha disebut sebagai apa? Maha seni, itu lahir dari kreativitas imajinasi. Jadi torekoh kita, torekoh Baitul Hikmah adalah kreatif imajinasi yang menghasilkan karya. Jadi kalau di sini malas-malasan berarti jauh dari madhab Ibnu Arabi yang menjadikan puncak dari spiritual adalah karya. Ya, jadi Anda boleh mabuk tengah malam zikir, tapi Ibnu Arabi tidak sampai ke puncak. Ya, nanti bisa Anda buka di dalam kitab Fususul Hikam, ya, halaman kalau tidak salah 50. Saya sudah pernah nulis itu, bisa di Alif ID, bisa dibaca. Ya, ada juga referensinya. Bisa juga dibaca dalam Futuhatul Makkiyah juz 2 halaman 331. Nah, kembali teman-teman, manusia diberi oleh Allah punya keunikan sendiri-sendiri. Di dalam bahasa Ibnu Arabi, setiap diri kita adalah mukhtasar alam, mukhtasar al-ilahiyah. Ya. Tidak ada manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, ya, itu yang mirip kita, apalagi sama. Tidak ada. Saya kemarin haji, begitu banyak orang, tak cari yang mirip, nggak ada seperti saya. Mas Alba apa meneh, ra ono meneh. Coba sampean cari di mana di dunia ini yang nggak ada. Jika mungkin face-nya mirip, sifat kita beda, fisik kita beda. Ya. Jika fisik kita sama, watak kita beda. Jadi kita adalah produk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling istimewa. Kita punya keunikan, kita nggak pernah sama dengan siapapun. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini tidak ada yang sama dengan kita. Nah, kita dibekali oleh Allah tadi dengan indera, dengan rasa, dengan logika, dengan jiwa naus tadi, supaya kita bisa menghadirkan kreatif imajinasi dan dampaknya adalah karya. Saya lagi, jadi kita adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Meninggal pun masih dimuliakan, walaqad karamna Bani Adam. Ketika masih hidup maupun meninggal, kita masuk fi aksani takwim. Nah, menurut Ibnu Arabi, ya, orang yang terus berkarya dan berkarya, dia akan sampai kepada makom dengan apa tadi, bekal mukhtasar al-ilahiyah. Mukhtasar al-ilahiyah itu adalah apa? Miniatur Tuhan. Kita ini miniatur Tuhan. Kita nggak ada yang sama. Kita istimewa semua. Kalau kita terus mencipta, maka kita akan bisa menyerap roh para nabi. Kita bisa mengambil energi para wali. Dan itu bisa hadir di dalam diri kita. Insya Allah karya kita menjadi karya yang maha seni. Allahumma. Tapi itu dengan spiritual. Tapi orang-orang yang tidak menggunakan naus atau nafs atau jiwa, maka dia sampai mentok muhtasul alam. Dia hanya bisa menyerap energi alam, tidak bisa menyerap roh para nabi, tidak bisa menyerap atau energi para wali, apalagi menyerap energi min asma'i dan sifatillah. Menurut Ibnu Arabi bisa. Kenapa manusia tidak hanya sebagai Abdul Rabbun, tapi juga Abdul Nazar, manusia yang berpikir, Abdul Af'al, manusia yang bertindak, dan Abdul Ibda, manusia yang kreatif. Nah, jangan sampai kita meninggalkan makom kita yang Abdul Nazar, Abdul Ibda, Abdul Af'al, hanya cuma sebagai Abdul Rabb.
itu berarti kita tidak mensyukuri karunia Allah yang diberikan kita dengan segala keunikannya. Yang kedua, di dalam konsep al-insan al-mu'ta ditulis, nanti kita akan ngaji setelah Minhajul Abidin, diingatin Mishkatul Anwar, kitab yang itu luar biasa ya. Di sana menurut Imam Ghazali ya, setiap manusia yang mu'ta itu adalah manusia yang taat ya. Setiap ketaatan sama akan melahirkan cinta ya. Setiap cinta akan berdampak kepada ubudiyah ya. Jadi manusia yang ideal itu bisa menggabungkan antara posisi dia yang punya jasmani dan posisi dia yang punya rohani ya. Dan itu harus melewati tahapan-tahapan tadi, mencintai, tahapan-tahapan ubudi, kemudian tahapan-tahapan lagi bisa zuhud, kemudian bisa warok ya. Dan dampak dari zuhud warok itu adalah dua, yaitu mau dampaknya ifah ya, punya kasih sayang. Nah, kasih sayang itu dihasilkan dari aktivitas sosial ya, aktivitas sosial. Cinta, warok, zuhud harus wujud sama. Wujudnya apa? Aktivitas sosial. Kita gampang punya empati, kita gampang punya simpati, termasuk bagian dari aktivitas sosial adalah disiplin dalam sekolah ya. Itu kalau mau ideal. Tapi kalau kita menjadi manusia yang sembarangan, yang tidak memahami keunikan kita, jadilah manusia ya sudah seperti orang lain yang gelantaran, nggak tahu kemana, tiba-tiba meninggal. Naudzubillah min. Dan orang ini tidak akan pernah tahu apa panggilan hidupnya yang sekali ini. Maka untuk bisa sampai ke makom spiritual, kita harus membuatkan aktivitas sosial yang mantap, termasuk disiplin dalam sekolah ya. Ini harus ditanamkan. Berarti kalau Anda malas sekolah, Anda malas kuliah, berarti kreativitas Anda sulit diharapkan, apalagi spiritual. Maka orang-orang seperti ini tidak bisa kita harapkan menjadi insan yang ideal, insan mu'ta, yang di dalam label kita adalah kreativitas. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran, maka harus kita imbangi spiritual, emosional dengan juga aktivitas sosial yang mantap, termasuk disiplin dalam sekolah. Allahumma. Kesimpulan dari sini adalah pada akhirnya di dalam rumusan kita adalah itu dalam kita based learning, outcome based learning ya, outcome based learning. Jadi kita harus punya output karya. Nah, hari santri ini hari kita diingatkan, kita harus rayakan, kita harus buktikan torikot kita, torikot Ibnu Arabi berkarya, torikot kita Fususul Hikam berdampak pada kreativitas kita, dan torikot kita adalah Imam Ghazali, Mishkatul Anwar. Kita harus punya aktivitas sosial yang mantap, yang itu penuh ifah, kasih sayang, dan hasilnya juga diantara dari aktivitas sosial adalah karya. Terakhir, orang yang kreatif insya Allah orang yang lebih bahagia dibanding yang tidak kreatif. Pengen bahagia atau tidak? Pengen bahagia apa tidak? Mudah-mudahan dimudahkan. Allahumma. Orang yang kreatif itu bisa mengistirahatkan pikirannya yang keruh. Saya ulangi lagi. Kenapa orang itu stres? Kenapa orang itu keruh? Kenapa orang itu semrawut? Karena dia nganggur. Saya pastikan, kalau orang itu punya fokus karena cintanya, karena aktivitas sosialnya tadi yang dibangun dari Mishkatul Anwar, pasti ada tempat untuk menjernihkan. Salah satunya adalah kita fokus berkarya. Coba ketika Anda melukis, seberat apapun masalahmu, sementara istirahat.
Ya, kita semua punya aktivitas sehari-hari, kita menulis, tidak mungkin dibiarkan otak kita dipenuhi hal yang semrawut yang tidak begitu penting. Tapi kita fokus itu menghargai diri kita, menghargai keunikan yang Allah berikan kepada kita, dan menghargai masa depan kita. Tapi kalau kita tidak ngapa-ngapain, semrawut, itu berarti pikiran kita sering nganggur. Ya, penuh, maksud saya, pikiran kita penuh. Maka berkarya adalah cara kita mengistirahatkan dari pikiran-pikiran yang keruh. Kita menulis. Ya, saya lupa ketika ibunya nagih, ini sudah tanggal berapa, Bu? Tanggal 10, bentar lagi, tanggal 15, ayo ini uang ini, tanggal 20, ayo ada ini listrik, batin, dan tanggal 1 lagi, Hasna. Ruwet. Tapi alhamdulillah saya bisa jernih ketika saya buka laptop, saya menulis meskipun nggak saya publikasikan. Saya nyicil novel sehalaman 2 halaman, saya ke kantor bawa laptop. Kadang-kadang saya ngajar itu anak-anak diskusi, saya nggak ngurus diskusi, saya nulis. Karena kalau diskusi malah semrawut. Aktivitas itu membuat kita fokus, kita lupa pikiran yang semrawut. Maka kalau di antara kita ada yang ruwet, ada yang semrawut, berarti pikiran kita jarang istirahat. Salah satu mengistirahatkan pikiran kita dengan fokus berkarya. Alhamdulillah. Baca buku, lupa masalah. Ya, ada orang stres berarti dia tidak kreatif gitu saja. Ya, nah, kalau kita setiap hari punya kreativitas, insya Allah kita nggak bakal stres. Maka saya mentiteni di mana-mana. Kalau ada orang stres, semrawut, itu berarti aktivitasnya sehari-hari sering kosong. Dia cuma baris main HP. Kalah menegime. Tambah stres kalau nggak ada selingan. Lihat Mas Toel, berapa batik Mas setiap hari Mas? Tepuk tangan. Banyak Mas Ali, berapa desain sehari sampai nggak tidur? Mbak gadis didesain terus setiap hari. Lihat Mas Akib, berapa cerpennya? Lihat Mas Gunawan, berapa isi-isinya? Ya, lihat Mas Albab, berapa banyak sketsa seni rupanya. Ya, semua punya keunikan, harus kita maksimalkan. Hari santri nanti kita rayakan. Mas Gunawan saya tugasi untuk mengeksplorasi yang dulu-dulu belum terbit, kita maksimalkan. Insya Allah tahun ini lebih meriah, lebih banyak karya-karya yang hadir di muka bumi, menjadi jariah kita. Allahumma amin. Kita Fatihah buat Imam Ghazali yang punya torekot aktivitas sosial dan kreativitas. Kita wasilah juga tawasul kepada Ibnu Arabi yang punya creative imagination, sehingga mendorong kita untuk terus semangat sebagai makomat terakhir menuju Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.